Halo Epimania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang part apa saja yang ada di dalam drone FPV dan menjelaskan juga apa fungsi dari part tersebut ya. Video ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru mau belajar merakit drone nih, karena banyak sekali nih postingan-postingan di sosial media yang menanyakan, "Bang, kalau mau merakit drone, part apa saja sih yang harus dibeli?" Nah, di video ini saya akan menjelaskan part apa saja yang dibutuhkan, part apa saja yang memang harus wajib ada untuk merakit drone FPV teman-teman. Kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, part yang pertama yang wajib ada di drone FPV adalah frame teman-teman. Wow, ini gede banget ya frame. Frame wajib sekali ada ya. Fungsi frame adalah untuk menempelkan atau untuk menempatkan semua part elektronik yang nantinya teman-teman rakit untuk jadi sebuah drone FPV teman-teman. Ya framenya nggak harus segede ini ya. Ini contoh frame 10 inch yang memang kebetulan saya punya untuk merakit drone 10 inch pesanan dari salah satu subscriber ya. Frame itu macam-macam ya. Contohnya ini di sini ada yang 3 inch kayak gini ya. Ini Baby F Pro punya saya dulu pas belajar FPV pertama. Lalu ada yang 5 in seperti ini ya, bisa dibandingkan ukurannya. 5 in, yang ini 10 in, yang ini 5 in ya, bentuknya sama. Ada juga frame untuk Cinewolf seperti ini ya, ada ductednya, ini Cinewolf ya, biasanya untuk sinematik, untuk indoor ya teman-teman. Jadi frame itu macam-macam, nggak harus 10 in seperti ini ya, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menempatkan semua part elektronik dari drone FPV. Nah, untuk saran saya bagi teman-teman yang pengen ngerakit, usahakan beli framenya yang pas ya. Misal teman-teman pengen merakit 2 in ya, beli framenya yang 2 in, jangan beli yang 3 in. Nanti part-partnya akan tidak cocok ya teman-teman. Jadi usahakan beli framenya yang pas, ukurannya sesuai yang teman-teman ingin rakit, dan usahakan beli yang mereknya udah recommended ya, udah terkenal. Kalau di Indonesia kalau nggak salah frame buatan lokal itu ada dari Raja Wali teman-teman. Itu framenya cukup recommended. Yang terbaru ada Raja Wali Cartens ya teman-teman, untuk 5 in, bisa dicek di kolom deskripsi teman-teman. Lanjut ke part selanjutnya, let's go. Part berikutnya yang wajib dalam rakitan drone FPV adalah FC dan ESC teman-teman. FC adalah singkatan dari Flight Controller, sementara ESC adalah singkatan dari Electronic Speed Controller. Nah, kedua benda ini wajib banget ya ada di rakitan drone FPV. Kenapa? Karena dua benda ini merupakan otak, dan ini adalah GPU. Kalau di PC ya mungkin ini GPU yang mengatur grafis ya. Kalau di drone FPV ini mengatur kecepatan motor ya. Jadi FC ini sesuai namanya flight controller, yaitu otak dari si drone FPV yang nanti menerima perintah dari remote dan mengeluarkannya sebagai output di motor teman-teman. Ketika teman-teman mendorong remote-nya maju, drone-nya maju, teman-teman menarik remote-nya mundur, drone-nya mundur, bisa flip, bisa roll. Nah, ini yang menjalankannya CFC ini ya, flight controller. Nah, CFC ini memberi perintah ke electronic speed controller untuk mengatur putaran motor agar bisa bergerak sesuai keinginan kita teman-teman. Jadi kedua benda ini wajib ada di drone rakitan teman-teman, FC dan ESC. Namun biasanya ya ada yang nyatu nih, ada yang bersatu nih, bergabung. FC dan ESC ini jadi all in one teman-teman. Biasanya itu untuk Whoop ya, untuk micin-micin kecil. Nah, si FC dan ESC-nya menyatu. Kalau ini yang terpisah namun dijual bersamaan, satu paket teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisa beli sendiri-sendiri ya, terpisah. FC-nya beli sendiri, ESC-nya beli sendiri, atau beli yang stuck seperti ini ya. Ini yang stuck dari apa ya? Flash Hobby ya, dari Flash Hobby F722. Jadi FC dan ESC-nya udah dijual secara bersamaan, yaitu stuck teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau beli masing-masing atau beli yang stuck atau beli yang all in one. Kalau untuk Whoop juga bisa teman-teman. Lanjut. Untuk part selanjutnya adalah motor teman-teman. Nah, bentukannya seperti ini ya motornya ya. Motornya bisa brushless, bisa brushed, cuma kebanyakan sekarang udah brushless ya teman-teman. Ini salah satu contoh aja, ini motor gede ya untuk rakitan nanti 10 in saya. Ukurannya macam-macam teman-teman. Nah, nanti ukuran motor ini disesuaikan dengan berapa in yang mau teman-teman rakit ya. Misal 2 in motornya ada khusus, 3 in khusus, 4 in khusus, 5 in khusus, dan 6 in, 7 in. Jadi masing-masing motor itu ukurannya beda-beda untuk rakitan masing-masing dari si framenya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cocokkan, nanti saya kasih link tabel dari Oscar Liang kalau nggak salah ada ya, kecocokan motor untuk berapa in nanti teman-teman rakit. Misal rakit 3 in motornya ini, rakit 5 in motornya ini ukurannya ya teman-teman.
Untuk ukuran dan kafenya nanti bisa dicocokkan teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk memutarkan baling-baling tentunya, untuk memutarkan propeller. Nanti di sini dipasang propeller dan difungsikan untuk memutarkan si propeller tersebut. Nanti propeller tersebut menghasilkan daya angkat sehingga drone-nya bisa naik, bisa terbang, bisa jungkir balik dan sebagainya teman-teman. Jadi ini adalah part yang wajib juga ada di rakitan teman-teman. Kalau nggak ada ini, ya propellernya mau diputar pakai apa ya teman-teman? Motor adalah wajib teman-teman. Jadi part yang wajib itu udah ada 3, udah ada 4 ya. Pertama adalah frame, kedua adalah FC, ketiga adalah ESC, dan keempat adalah motor. Ini salah satu part yang wajib ada di rakitan teman-teman. Lanjut ke part selanjutnya. Di part selanjutnya adalah propeller ya. Ini salah satu part yang wajib juga di rakitan drone teman-teman. Karena tanpa adanya propeller, drone teman-teman yang nggak bisa naik ya, nggak bisa bergerak ya teman-teman. Mau muterin apa sih motornya kalau nggak ada propeller? Nah, propeller ini sekaligus jadi patokan ukuran dari drone teman-teman ya. Biasanya drone itu diukur dari diameter si propeller ini. Contohnya ini yang saya pegang adalah propeller 10 in. Artinya drone yang akan saya rakit adalah drone 10 in teman-teman. Dan ini adalah propeller 3 in. Jadi drone ini ukurannya 3 in teman-teman. Sementara untuk whoop ini ukurannya propellernya 2,5 in. Jadi whoop ini ukurannya 2,5 in. Jadi biasanya ukuran propeller ini jadi patokan ukuran drone teman-teman ya. Kadang ada yang bilang kan, "Bang, tolong dong review drone 5 in, Bang tolong dong review drone 3 in." Nah itu artinya ukuran si propellernya ya. Biasanya ya drone itu diukur dari diameter si propellernya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Di part selanjutnya kita bahas tentang receiver. Ini bendanya kecil banget ya. Semoga teman-teman bisa lihat ya, bendanya kecil banget. Ini antenanya teman-teman. Nah, receiver ini wajib juga ada di quad teman-teman atau di rakitan teman-teman. Fungsinya adalah sebagai penerima sinyal dari remote teman-teman ya. Nah, ini tugasnya menerima sinyal perintah nih dari remote teman-teman ya. Misal remote teman-teman diangkat sticknya untuk throttle-nya. Nah, si receiver ini menerima perintah lalu diteruskan ke FC yang tadi. Si FC tadi memberikan perintah ke ESC dan terjadilah si throttle-nya naik atau si quad-nya naik ya teman-teman. Itulah fungsi dari receiver ini. Sebagai penghubung ya, bisa dibilang sebagai penghubung atau penerima sinyal perintah dari remote teman-teman. Ini tentunya wajib ya. Namun ada beberapa situasi di mana teman-teman boleh tidak menggunakan si receiver ini karena ada receiver bawaan dari VTX dan kamera. Kita lanjut bahas di part selanjutnya. Let's go. Nah, di part selanjutnya ini kita bahas tentang VTX dan kamera teman-teman. Inilah yang membedakan antara drone analog dan drone digital. Jadi, drone analog dan drone digital itu dibedakan hanya dari VTX dan kamera teman-teman. Untuk drone analog biasanya VTX-nya ya analog, kameranya juga analog, dan hasil videonya biasanya kerepek-kerepek ya teman-teman, khas banget ya. Contoh video analog bisa teman-teman cek di video berikut ini. Dan contoh video drone digital teman-teman bisa cek di video berikut ini. Nah, itu dia perbedaan antara video yang dihasilkan dari kamera dan VTX analog dan video yang dihasilkan dari VTX dan kamera digital, teman-teman. Untuk VTX dan kamera analog ya, mereknya macam-macam ya, teman-teman bisa searching di Google ya. Nanti saya kasih juga beberapa contoh link di deskripsi ya untuk kamera dan VTX analog. Untuk digital juga macam-macam ya, teman-teman. Yang paling mahal dan yang paling recommended seperti biasa, teman-teman mungkin udah tahu ya, DJI system ya, DJI Air Unit bisa menggunakan O3 atau menggunakan Kadek Vista. Google-nya bisa menggunakan Integra, Google 2, atau DJI Google V2 ya teman-teman. Itu untuk DJI. Ada juga yang versi lebih murahnya yaitu versi Walksnail-nya dari Kadek ya, Kadek Walksnail Digital System ya. Ada juga dari SD Zero ya untuk digital ya teman-teman. Jadi macam-macam nih teman-teman, bisa pakai digital, bisa pakai analog. Kalau pengen yang low budget ya tentunya menggunakan analog dulu, walaupun memang hasil videonya nggak sebening digital ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part selanjutnya yang mungkin menurut saya ini opsional ya, nggak wajib ada di drone teman-teman. Let's go. Part selanjutnya adalah buzzer teman-teman. Ini opsional ya, boleh ada, boleh enggak. Ini bentukannya seperti ini, kecil ya teman-teman. Buzzer ini fungsinya adalah memberikan suara ya. Nanti dia berbunyi ketika kita switch di remote ya. Dia ini bunyi menandakan posisi dari si quad kita ketika jatuh ya. Jadi opsional aja, ini bisa wajib, bisa enggak sih. Kalau menurut saya sih ini lebih baik dipasang ya. Fungsinya nanti ketika teman-teman crash, misal lagi
flying, lagi terbang di area yang banyak rumput dan tiba-tiba quad kecil teman-teman jatuh di rumput, nggak bisa kelihatan. Nah, bunyikan si buzzer ini untuk penanda suara ya. Nanti kita cari aja sumber suaranya untuk menemukan quad kita. Jadi fungsinya untuk pemberi sinyal keberadaan quad kita ketika crash ya. Buzzer macam-macam ya, yang saya pegang ini adalah buzzer yang menggunakan baterai. Jadi dia punya baterai sendiri. Jadi begitu dia lost signal, dia akan hidup ya teman-teman. Nah, ini bisa bertahan katanya nyampe berapa ya, 3 jam atau berapa, 24 jam, enggak sih, katanya nyampe 2 jam 3 jam dia bisa nyala terus ya. Jadi kita bisa nyari ini selama si buzzer ini masih bunyi teman-teman. Part selanjutnya yang opsional juga ya, boleh ada boleh enggak di quad teman-teman, yaitu adalah GPS modul ya, seperti ini ya, atau GPS. Teman-teman bisa lihat barangnya kecil ya. GPS ini sebenarnya fungsinya hanya satu, yaitu agar quad teman-teman bisa kembali ke titik di mana teman-teman take off atau return to home ya teman-teman. Jadi fungsinya ya lebih ke untuk quad yang biasanya long range, untuk jarak jauh. Untuk quad freestyle atau drone freestyle ya opsional aja ya, boleh dipakai boleh enggak. Katanya sih, kata para freestyler yang udah jago, pakai GPS itu malah mengganggu. Jadi ketika ada sedikit miskomunikasi antara remote dan receivernya, nanti si GPS ini akan mengaktifkan GPS rescue sehingga quad teman-teman akan langsung naik ke atas untuk GPS rescue. Dan ketika itu lagi freestyle, lagi di bawah pohon, lagi di dalam gedung, sangat bahaya sekali. Jadi untuk para freestyler rata-rata nggak menggunakan GPS ya teman-teman. GPS biasanya digunakan para long ranger ya, untuk jarak jauh, untuk yang suka muncak gunung, untuk yang suka jarak jauh di laut, di sawah. Nah, GPS ini wajib ya. Kalau untuk freestyler ya nggak wajib, mau dipakai boleh, mau nggak juga boleh. Untuk quad saya juga yang 5-in dipakein ini. Kalau yang WOP yang kecil nggak pakai ya, karena ya nggak jauh gitu. Kalau yang WOP yang 3-in nggak jauh. Sementara yang 5-in saya pernah long range nyoba 1,7 km dan aktifkan GPS rescue, dia bisa kembali dengan selamat. Jadi GPS ini bisa wajib, bisa enggak, tergantung drone yang teman-teman buat, berapa in dan fungsinya untuk apa. Mau long range kah, mau freestyle kah? Kalau long range ya wajib pakai, kalau freestyle ya nggak wajib-wajib banget teman-teman. 2000 years later. Nah, itu dia part-part yang dibutuhkan untuk merakit sebuah drone FPV. Untuk merek teman-teman bisa searching bebas ya, karena ada berbagai macam merek untuk part-part yang saya sebutkan ya. Mungkin ada beberapa yang saya taruh di link deskripsi untuk contoh saja ya teman-teman. Untuk teman-teman bagi yang bingung mau bertanya atau mau rakit langsung, boleh langsung chat aja ya, nomor WA saya ada di deskripsi video. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Yang suka silahkan tekan like-nya. Yang belum subscribe segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Ami Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar biasa kok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.